Oke, mungkin kita mulai saja ya untuk perkuliahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada ya pada kesempatan kali ini bersama kita akan melanjutkan ya materi terkait dengan rekayasa perangkat lunaknya atau software engineering-nya. Kalau di pertemuan 3 kita sudah bahas materi terkait dengan SDLC, yakni tahapan-tahapan dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, kali ini kita akan belajar nih di tahapan paling awal, yakni tahapan perencanaan, di mana di SDLC atau software cycle development itu tahapan awal tuh memang diawali dengan perencanaan gitu ya. Apapun diawali dengan perencanaan. Oke, saya izin share screen ya. Nah, ini dia. Nah, di mana di perencanaan ini nanti kita akan membuat sebuah analisa kebutuhan perangkat lunak. Yang biasanya si hasil analisa kebutuhan perangkat lunak ini pada kasus nyatanya biasanya digunakan untuk tender gitu ya, ikut tender ataupun mungkin yang project swakelola itu pun biasanya kita sudah melakukan analisa kebutuhan terkait dengan cost atau biaya yang diperlukan untuk membangun proyek tersebut, atau mungkin kebutuhan sumber daya manusia dan juga scope dari proyek yang akan kita kerjakan. Nah, jadi memang tahapan ini lumayan tahapan yang sangat penting gitu ya dalam pengembangan atau pengerjaan proyek rekayasa perangkat lunak atau perangkat lunak. Nah, sekarang kita bahas dulu definisi dari analisis kebutuhan perangkat lunak ya. Jadi definisinya merupakan proses manajemen proyek perangkat lunak dimulai dengan kegiatan project planning atau perencanaan proyek ya. Tadi yang sudah dijelaskan. Yang pertama dari aktivitas ini, yang pertama adalah estimasi atau melakukan perkiraan. Kita bikin perkiraan dulu, bikin estimasi, baik itu estimasi budget, biaya, estimasi waktu pengerjaan, lalu estimasi scope, dan juga estimasi flow dari perangkat lunak yang akan kita kerjakan, dan juga metode perangkat lunak yang akan kita kerjakan. Nah, estimasi ini membawa resiko yang inherent atau dari dirinya sendiri, dan resiko inilah yang membawa ketidakpastian, di mana apabila teman-teman salah mengestimasikan suatu proyek perangkat lunak gitu ya, estimasi analisis biaya ataupun sumber dayanya, maka nanti ke depannya pun hal tersebut akan berdampak gitu ya. Di mana di estimasi atau perkiraan proyek perangkat lunak ini yang mempengaruhi yang pertama adalah project complexity atau kompleksitas proyek. Nah, yang dimaksud dengan kompleksitas proyek itu ya seberapa besar ataupun seberapa rumit gitu ya proyek yang akan dikerjakan, karena apabila kita salah menafsir kompleksitas dari proyek tersebut, keseluruhan dari sumber daya yang kita planningkan pun akan berjalan tidak sesuai dengan semestinya. Misal, teman-teman dikondisikan atau dihadapkan pada suatu proyek, yakni proyek pengembangan sistem untuk sensus penduduk. Nah, mungkin kan kalau misalnya bayangan kita, oke, planningnya itu hanya pengembangan sistem sensus penduduk, di mana kita hanya melakukan proses CRUD data saja, CRUD ya. Create, read, update, delete data. Hanya menyimpan data, lalu memanggil data, dan seterusnya. Mungkin kalau di sensus penduduk, yang banyak kepakai itu ya hanya penyimpanan data saja. Nah, kita estimasikan sistem tersebut sebagai sistem yang cukup mudah misalnya. Ya, ini hanya proses CRUD saja. Namun ternyata seiring berjalannya waktu, di tengah-tengah proyek, klien minta ternyata data tersebut tidak hanya disimpan, melainkan ada metode-metode statistik untuk menghitung data tersebut. Nah, karena datanya ini cukup banyak, kan sensus penduduk se-Indonesia gitu,
Karena datanya ini begitu banyak, ternyata kita tidak cukup menggunakan resource server yang umum. Jadi kita harus melakukannya dengan high performance computing, di mana kita harus menyewa server yang cukup tinggi spesifikasinya. Nah, maka ini pun harus kita pikirkan, harus kita pertimbangkan di awal. Seharusnya kita tanyakan ke klien. Nah, kan tadi skupnya berbeda ya, ketika kita hanya membuat mengerjakan project yang hanya create, read, update, delete data saja, atau simpan, tambahkan data, atau mendelete data saja, melainkan ternyata kita harus mengerjakan project atau pekerjaan yang cukup kompleks ya, lebih kompleks lagi gitu. Ternyata di belakangnya ada proses-proses big data dan lain sebagainya. Nah, maka itu harus diperhatikan ya di segi project complexity ini. Lalu yang kedua adalah project size. Nah, project size di sini ini lebih ke arah scope dari project yang akan teman-teman kerjakan. Misal teman-teman dikondisikan klien ingin mengembangkan suatu project, ini misalnya project pengembangan rekayasa perangkat lunak untuk record meeting misalnya. Nah, di gambaran awal kan pasti record meeting ya, kita hanya menyimpan nama meetingnya, lalu anggota meetingnya, lalu mungkin kalau misalnya secara online link dari meetingnya, kalau secara onsite lokasi dari meetingnya dan lain sebagainya. Nah, namun ternyata dari kebutuhan tadi kita dihadapkan lagi gitu ya dengan fitur-fitur ataupun tambahan-tambahan dari sistem tersebut. Misalnya, klien mintanya ada fitur kirim SMS-nya untuk reminding si meeting yang tersebut. Lalu misalnya dibuatkan integrasi kalender untuk di web pribadinya, web pribadi perusahaan tersebut. Nah, itu kan skupnya akan semakin besar, maka kita harus batasi juga pekerjaan kita ini skupnya seberapa besar, dan itu akan berdampak pada estimasi dari project size ini ya. Dan yang ketiga adalah structural uncertainty atau ketidakpastian struktur dari project yang kita kerjakan. Nah, ini balik lagi ke klien atau si perusahaan yang akan menyewa jasa kita sebagai konsultan IT tentunya. Nah, adapun tujuan perencanaan proyek perangkat lunak yakni menyediakan sebuah kerangka kerja yang memungkinkan manajer membuat estimasi yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap sumber daya, biaya, dan juga jadwal. Nah, jadi di sini harus digarisbawahi. Ada 3 elemen penting dalam perencanaan proyek perangkat lunak. Yang pertama ini estimasi berupa sumber daya, baik itu sumber daya manusia atau mungkin sumber daya tools seperti komputer, perangkat lunak, dan juga perangkat kerasnya. Lalu ada juga biaya dan juga jadwal. Nah, semua ini harus terinci ya teman-teman ya. Jadi misalnya sumber daya manusianya yang dipakai berapa orang, lalu estimasi biaya dari si orang tersebut atau cost dari biaya si tenaga kerja tersebut berapa, dan juga jadwal pengerjaannya itu biasanya dibikin timeline gitu ya. Nah, itu harus jelas di awal gitu ya, di bagian perencanaan. Pada awal proyek yang dibatasi oleh waktu, karena memang si proyek ini dia nggak bisa kita undur-undur biasanya ya. Biasanya banyak gitu ya proyek yang terundur-undur karena pekerjaannya belum selesai. Namun semestinya ketika kita diberikan waktu atau deadline sampai bulan tersebut, kita harus kerjakan sesuai dengan waktunya ya. Nah, adapun aktivitas perencanaan proyek perangkat lunak diantaranya yang pertama menentukan ruang lingkup dari perangkat lunaknya. Ya, balik lagi ke tadi yang sudah saya bicarakan ya, ruang lingkup dari perangkat lunaknya. Dan yang kedua adalah mengestimasi sumber daya yang dibutuhkan. Nah, yang pertama ruang lingkup perangkat lunak. Jadi ruang lingkup perangkat lunak ini menggambarkan fungsi, kinerja, batasan, dan interface, dan juga reliabilitas dari perangkat lunak yang akan kita kembangkan. Yang pertama itu adalah fungsi yang digambarkan dalam
statement ruang lingkup dievaluasi untuk memberikan awalan yang lebih detail pada saat dimulai estimasi. Nah, jadi nanti teman-teman buat gitu ya perencanaan, tentu saja akan berkomunikasi dengan klien, dengan vendor, selaku vendor kita akan berkomunikasi dengan yang meng-hire atau menggunakan jasa kita gitu ya, untuk mendefinisikan fungsi-fungsi dari perangkat lunak yang akan dikembangkan gitu ya. Dan yang kedua adalah kinerja, melingkupi pemrosesan dan kebutuhan waktu respon. Yang ketiga, batasan, mengidentifikasi batasan yang ditempatkan pada perangkat lunak oleh perangkat keras eksternal, memori, sistem, dan lain sebagainya. Dan keempat, interface, merupakan mekanisme komunikasi antar pengguna dengan sistem. Interface dapat meminta informasi dari pengguna dan memberikan informasi agar dapat memberikan solusi. Dan yang terakhir adalah reliabilitas perangkat lunak yang didefinisikan sebagai probabilitas operasi perangkat lunak yang bebas dari kegagalan atau failure dalam sebuah periode waktu tertentu. Nah, jadi kelima komponen ini atau kelima bagian cakupan dari ruang lingkup perangkat lunak ini teman-teman harus didefinisikan di tahapan perencanaan perangkat lunak tadi agar nanti scope atau batasan dari perangkat lunaknya itu jelas. Nah, lalu informasi yang dibutuhkan untuk mencakup proyek perangkat lunak ini, yang pertama, ini dirangkum dalam bentuk pertanyaan ya. Siapa di belakang permintaan kinerja ini? Jadi kita harus cari tahu dulu perangkat lunak ini dikembangkan itu untuk apa? Untuk siapa? Siapa yang akan menggunakan perangkat lunak ini? Misal sebagai contoh tadi ya, ketika kita mengerjakan proyek perangkat lunak di sensus penduduk ya, kita harus mencari tahu dulu bahwasanya si perangkat lunak yang akan kita gunakan untuk sensus penduduk tadi akan digunakan oleh siapa? Apakah akan digunakan oleh petugas BPS di tingkat kecamatan atau mungkin oleh petugas BPS di tingkat pusat? Nah, karena memang keduanya memiliki fungsi yang berbeda gitu ya selaku petugas BPS. Ya, ini kalau di tingkat BPS kecamatan mungkin pekerjaan utamanya sensus, door to door gitu ya, melakukan sensus, melakukan survei. Namun di pusat mungkin pekerjaannya lebih ke integrasi data dan juga pengolahan data misalnya dari hasil sensus tersebut. Nah, maka itu harus kita cari tahu kejelasannya. Jadi siapa di belakang permintaan kerja ini? Nah, siapa yang akan menggunakan perangkat lunak yang akan kita kembangkan ini? Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, siapa yang akan memakai solusi ini? Nah, itu masih berhubungan ya, yang satu dan yang kedua. Yang ketiga, apakah keuntungan ekonomi dari solusi yang sukses ini? Nah, ini harus dicari tahu juga. Nah, ketika ada perangkat lunak yang kita gunakan, dan ya atau mungkin perangkat lunak yang akan kita kembangkan, dan ketika si pengguna melakukan aktivitasnya dengan metode yang konvensional, tidak menggunakan IT. Nah, itu apa bedanya? Kita bandingkan. Ada tidak keuntungan dari segi ekonomisnya atau mungkin dari segi efisiensinya. Nah, jangan sampai ketika kita kembangkan perangkat lunak dan kita dan digunakan oleh si pengguna, malah kebalikannya gitu ya. Tidak ada keuntungan sama sekali. Malah memperhambat pekerjaan gitu. Nah, itu harus kita cari tahu juga. Yang keempat, adakah sumber daya lain bagi solusi ini? Nah, ini yang keempat. Nah, maksudnya sumber daya lain, mungkin ketika kita mengerjakan perangkat lunak ini, ternyata skupnya terlalu besar gitu ya teman-teman. Skupnya terlalu besar, tetapi waktunya mepet. Misal kita hanya diberi waktu 1 bulan untuk mengerjakan perangkat lunak tertentu. Namun ternyata skupnya sangat besar sekali. Nah, adakah sumber daya lain untuk solusi ini? Contoh sumber daya yang dimaksud sumber daya itu seperti aplikasi third party atau mungkin aplikasi dari vendor lain, atau mungkin kita meng-hire vendor lain gitu. Jadi ada subkontraktor gitu. Ibaratnya kita main kontraktornya, lalu kita akan hire subkontraktor. Nah, itu mungkin
bisa jadi suatu solusi juga gitu ya. Ini tadi ada chat ya. Oke, mohon maaf Pak, saya izin dulu karena ada rapat sekolah. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, jadi itu ya, teman-teman harus pikirkan juga, karena memang si sumber daya lain ini nanti akan berdampak dengan kinerja dari pengembangan perangkat lunak yang akan kita lakukan gitu. Contoh misalnya ketika waktu sudah mepet, namun kita pekerjaan itu terlalu sulit dan ada third party yang sekiranya cocok gitu ya untuk project perangkat lunak kita ini, kita harus beli gitu ya. Nah, mungkin itu salah satu solusi lain gitu ya. Kita dapat membeli third party tersebut dan kita sesuaikan kembali dengan perangkat lunak yang akan kita kembangkan. Dan yang kelima, bagaimana pengguna memahami output yang baik sebagai solusinya. Nah, ini kita harus mencari tahu juga gitu ya. Si pengguna ini ingin menggunakan perangkat lunak ini tuh tujuannya itu apa gitu ya. Lalu output dari penggunaan perangkat lunak itu seperti apa gitu bagi si pengguna ini. Nah, kita harus definisikan di awal gitu agar nanti kita mengembangkan perangkat lunak sesuai dengan kehendak dan sesuai dengan kehendak si pengguna ya, ekspektasi si pengguna gitu. Lalu yang keenam, masalah apa yang ditinjau, yang dituju solusi ini. Jadi ini tujuan dari solusi ini tuh apa gitu. Ini mirip dengan poin yang kelima. Poin yang ketujuh, dapatkah Anda menggambarkan lingkungan di mana solusi akan dipakai? Nah, ini nanti kita lebih explore, lebih dalam gitu ya ke si pengguna terkait dengan ruang lingkup dan juga flow dari pekerjaan yang ada. Lalu kita plotting si flow pekerjaan yang ada ini yang secara konvensional ini, dan kita bisa gambarkan gitu ya dalam bentuk flow pekerjaan yang nantinya kita bangun dalam perangkat lunak ini, sehingga nanti akan satu sama lain akan saling match gitu ya, apa yang dikehendaki oleh si pengembang dan juga si penggunanya. Dan yang terakhir adalah, adakah batasan atau isu kinerja khusus yang akan mempengaruhi perangkat lunak berinteraksi dengan elemen sistem basis data komputer. Nah, ini lebih ke teknis. Nah, ini pun harus difikirkan ya teman-teman ya, apakah ada batasan atau mungkin isu dari kinerja perangkat lunak nantinya. Baik itu kinerja perangkat lunak yang akan kita bangun, misalnya bisa nggak terintegrasi dengan basis data perangkat lunak yang lain yang sudah dikembangkan di perusahaan tersebut. Nah, itu harus kita cari tahu juga. Lalu kegunaan interface. Jadi konsep sebuah interface diinterpretasikan untuk menentukan yang pertama, hardware. Nah, hardware yang mengeksekusi perangkat lunak dan device yang dikontrol secara tidak langsung oleh perangkat lunak. Yang kedua adalah software yang sudah ada dan harus dihubungkan dengan perangkat lunak yang baru. Yang ketiga, sumber daya manusianya yang menggunakan perangkat lunak melalui keyboard ataupun perangkat I/O lain. Dan yang terakhir adalah prosedur yang akan diterapkan pada perangkat lunak tersebut. Nah, jadi keseluruhan dari konsep interface ini teman-teman harus cari tahu ya, baik dari segi hardware, software, sumber daya manusia, dan juga prosedur dari perangkat lunak tersebut. Nah, sumber daya perangkat lunak. Jadi kalau dari tadi kita ngomongin perencanaan perangkat lunak itu apa, lalu kita harus merencanakan sumber daya perangkat lunak. Nah, sekarang kita bahas lagi nih lebih dalam terkait dengan sumber daya perangkat lunak tadi, atau sumber daya pada perencanaan perangkat lunak tadi. Ini mungkin kurang perencanaannya kali ya, sumber daya perencanaan perangkat lunak. Nah, apa saja sih sumber daya perencanaan perangkat lunak ini? Yang pertama itu manusia tentunya, sumber dayanya. Karena memang secanggih apapun sistemnya, semudah apapun tools yang kita gunakan untuk mengembangkan perangkat lunak, itu tidak akan berarti kalau misalnya kita tidak memiliki sumber daya manusia, karena memang yang akan mengerjakan perangkat lunak itu manusia ya. Sama halnya ketika kita mengerjakan project ERP contohnya misalnya, kan kalau ERP itu biasanya perangkat lunaknya itu udah jadi gitu ya, enterprise research planning gitu ya. Kita mikirnya kita ngerjain project ERP ini kan udah jadi nih. Kalau project ERP
ya udahlah kita nggak perlu nge-hire programmer, kita cukup meng-hire project manager, lalu misalnya technical writer sama apa ya, misal akuntan misalnya, karena projectnya ini berhubungan dengan sistem informasi akuntansi misalnya. Kita hanya meng-hire itu saja, kita tidak meng-hire programmer misalnya, karena kita berpikirnya ERP kan udah jadi gitu, sistem informasi akuntansinya. Nah, namun ternyata seiring berjalannya waktu, si klien ini minta perombakan gitu ya, terkait dengan ERP ini. Misalnya, ERP-nya harusnya nggak gini. Harusnya misalnya, misal gitu ya, di sistem informasi akuntansi, cowoknya ada yang kurang nih, cowoknya nggak hanya ini aja, kita minta cowoknya ditambah lagi, atau bagaimana. Nah, misalnya yang memerlukan customize dari sistem informasi akuntansinya. Nah, tentu saja untuk meng-customize tersebut, kita tidak bisa hanya mengandalkan third party saja ya, melainkan kita perlu melakukan perombakan yang berhubungan dengan integrasi ERP itu sendiri. Nah, maka kita sebaiknya merencanakan juga penggunaan sumber daya manusia ini. Nah, kita rencanakan juga, ternyata programmer perlu juga nih untuk merombak si sistem ERP-nya ini. Dan kita harus perhatikan juga bahwasanya sumber daya manusianya ini programmer seperti apa. Misal ERP-nya pakai Python, tapi kita nge-hire-nya programmer Java gitu. Nah, tentu saja ini programmer yang tidak sesuai gitu ya, meski memang kalau misalnya disuruh belajar tuh si programmer ya pasti bisa kan Java ke Python, tapi kan itu memerlukan waktu juga. Nah, sedangkan kita dikejar deadline waktu tersebut. Nah, maka itu harus direncanakan secara matang gitu ya. Yang kedua adalah perangkat lunak. Nah, di sini perangkat lunak atau sumber daya perangkat lunak ini dibagi lagi ternyata, teman-teman. Ada 4 jenis perangkat lunak, sumber daya perangkat lunak yang dapat digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Yang pertama adalah component of the self. Nah, ini yang pertama, component of the self. Dari katanya ini of the self ya. Yakni penggunaan perangkat lunak yang sudah diproduksi oleh pihak ketiga atau third party gitu ya. Jadi si komponen ini dia sudah dibuat gitu ya sama pengembang lain atau oleh si vendor lain. Hanya saja dia dijual misalnya. Si third party ini dijual. Nah, kita bisa gunakan si third party atau mungkin si komponen of the self ini untuk pengembangan project perangkat lunak kita ini dengan cara membeli license dari perangkat lunak tersebut. Yang kedua adalah komponen full experience, yakni penggunaan perangkat lunak yang sudah ada dari project sebelumnya secara penuh. Jadi misalnya contoh seperti ini, contohnya saya sudah pernah buat nih perangkat lunak untuk meeting di instansi A. Ternyata si instansi B dia memerlukan sistem informasi yang serupa, yakni sistem informasi untuk pengelolaan meeting juga. Nah, komponen ini bisa kita gunakan lagi dengan cara merombak secara minor ataupun mayor. Misal secara minor kita hanya ganti saja nama perusahaannya, logo perusahaannya, struktur dari struktur organisasi perusahaannya dan lain sebagainya, tanpa harus kita lakukan perombakan gitu ya, atau perubahan secara mayor gitu ya. Atau mungkin kita gunakan ini si komponen full experience ini, si perangkat lunak yang sudah ada, namun kita rombak secara mayor. Misalnya flow dari sistemnya ini kita ubah gitu secara fungsionalnya. Dan yang ketiga adalah komponen partial experience, yakni penggunaan perangkat lunak yang sudah ada dari proyek sebelumnya, namun memerlukan modifikasi gitu ya. Kalau yang dua ini ternyata dia tidak perlu dimodifikasi ya teman-teman ya, yang full experience ini. Melainkan yang perlu dilakukan modifikasi hanyalah yang partial experience. Mungkin yang full experience dia digunakan secara total gitu ya di perusahaan B-nya, namun kita hanya ubah datanya saja mungkin, atau ubah nama perusahaannya saja. Nah, lain halnya di yang ketiga ini, komponen partial experience, kita gunakan perangkat lunak yang sudah ada, namun kita rombak secara mayor. Perombakan mayor, jadi nanti komponen dan juga fungsionalitas dari perangkat lunak ini benar-benar kita ubah. Gitu.
Yang keempat adalah komponen baru. Nah, kalau ini nggak usah dibahas kali ya. Kalau komponen baru ya kita kerjakan dari nol gitu ya. Dan yang ketiga adalah perangkat keras. Nah, ini perencanaan penggunaan perangkat keras pun harus kita perhatikan ya, teman-teman ya. Misal kita ingin diminta untuk membuat sebuah perangkat lunak untuk merekap data misalnya atau merekap dokumen dari perusahaan tertentu gitu ya. Jadi kayak repository lah bisa dibilang kayak gitu. Nah, namun kita sewa hostingnya atau kita sediakan hostingnya yang nggak unlimited dan juga bandwidth-nya nggak begitu tinggi misalnya. Nah, tentu saja hal tersebut tidak akan sesuai ya dengan requirement dari pengembangan rekayasa perangkat lunak yang ada gitu. Nah, maka kita harus rencanakan dengan matang. Atau mungkin misal si perusahaan tersebut dia sudah punya repository berbentuk Google Drive misalnya. Jadi bukan sistem informasi. Jadi si perusahaan tersebut memang sudah punya Google Drive yang unlimited gitu ya, yang berbayar, dan si karyawannya atau si orang-orang perusahaan tersebut memang sudah biasa dia menyimpan datanya itu dalam bentuk Google Drive tersebut misalnya. Nah, kita bisa analisis juga kebutuhan dari perangkat lunak yang akan kita buat. Apakah bisa kita integrasikan dengan Google Drive tersebut? Apa keuntungan dan kelebihannya? Mungkin kalau misalnya kita pikirkan secara kasar, kalau udah ada Google Drive, si space hostingnya kita tidak perlu begitu besar gitu, karena memang si data yang akan disimpan nantinya akan disimpan di Google Drive. Namun kita harus perhitungkan atau kita rencanakan secara matang gitu ya. Nah, lalu estimasi biaya perangkat lunak. Di sini estimasi biaya dan usaha dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menunda estimasi sampai akhir proyek. Nah, ini yang paling jarang ya. Jadi estimasinya ditunda dulu. Ya udah deh, biayanya ntar aja di belakangan. Belakangan kita rekap nih, pakai apa aja gitu. Ini biasanya nggak mungkin ya. Biasanya kalau di proyek perangkat lunak, malah estimasi biaya itu di awal gitu ya, digunakan untuk tender gitu ya. Yang kedua, berdasarkan estimasi pada proyek yang mirip sebelumnya. Nah, ini mungkin kita sebelumnya udah pernah ngerjakan proyek serupa. Lalu kita gunakan saja tuh perencanaan biaya dari proyek yang sebelumnya. Nah, kita masukkan ke proyek yang selanjutnya gitu, sesuai atau tidak gitu. Lalu yang ketiga, menggunakan teknik dekomposisi yang relatif sederhana untuk estimasi biaya dan usaha proyek. Jadi di sini ada tekniknya lagi ya, ini teknik dekomposisi. Dan yang keempat, menggunakan satu atau lebih model empiris bagi estimasi usaha dan biaya perangkat lunaknya. Jadi di si model empiris ini dia lebih memfokuskan dilihat dari estimasi usaha dan juga biaya perangkat lunak yang akan kita gunakan atau akan kita kembangkan. Nah, akurasi estimasi perangkat lunak. Jadi akurasi estimasi proyek perangkat lunak didasarkan pada yang pertama, tingkat di mana perencanaan telah dengan tepat mengestimasi ukuran proyek yang akan dibuat. Nah, jadi yang pertama memang estimasi biaya ini, dalam segi perencanaan kita harus estimasi secara matang. Kita harus rencanakan secara matang gitu. Resource yang akan kita gunakan, baik itu SDM, perangkat lunak, perangkat keras, dan lain sebagainya. Mungkin kalau misalnya di Indonesia gitu, ini bukannya ini gitu ya. Mungkin di setiap proyek gitu ya, umumnya kan ada biaya entertain ya ke si klien gitu. Si vendor biasanya dia menyediakan biaya entertain. Nah, itu pun harus kita perhitungkan gitu ya, teman-teman ya, di estimasi biaya gitu. Yang kedua, kemampuan mengestimasi ukuran ke dalam kerja manusia, waktu kalender dan juga dolar. Atau mungkin di Indonesia mungkin rupiah gitu ya. Nah, contoh misalnya ketika si perusahaan luar dia ingin meng-hire tenaga kerja di berbagai negara misalnya, dengan catatan pekerjaannya dapat dilakukan secara remote gitu. Nah, dia harus bisa mengestimasikan, misal ada perusahaan dari perusahaan A, dari negara A gitu ya. Dia mau meng-hire si programmer dari perusahaan dari negara B. Ternyata si programmer dari negara B ini
UMR-nya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan si negara A tadi. Nah, maka kita harus dapat konversikan dan juga kita estimasikan ukuran biaya dari si tenaga kerja yang akan kita gunakan tersebut. Dan juga waktu kalender, ini berhubungan juga dengan tenaga kerja ya. Kalau misalnya teman-teman punya proyek perangkat lunak yang begitu kompleks dan juga begitu luas cakupannya, nah teman-teman mungkin harus kerahkan tenaga kerja yang cukup banyak. Nah, namun apakah itu sudah optimal atau sudah sesuai? Atau akankah jauh lebih murah ketika kita kerahkan si tenaga kerja yang lebih banyak tadi? Jawabannya belum tentu. Mungkin saja dengan menggunakan si third party tadi atau menggunakan apa tadi namanya komponen off the shelf tadi, ternyata pekerjaannya dengan SDM yang tidak begitu banyak dibandingkan yang di hire sebelumnya gitu ya, dia pekerjaannya jauh lebih cepat gitu ya. Nah, mungkin ini bisa ditimbang-timbang apakah dengan jumlah SDM yang banyak akan mempercepat, atau mungkin dengan SDM yang ada kita gunakan si komponen off the shelf ini akan jauh lebih cepat ketimbang penambahan si SDM tadi gitu ya. Nah, ini harus dipertimbangkan juga. Lalu yang terakhir adalah ini yang ketiga dulu ya. Tingkat di mana rencana proyek mencerminkan kemampuan tim perangkat lunaknya. Dan yang keempat adalah stabilitas syarat produk serta lingkungan yang mendukung usaha pengembangan perangkat lunak tersebut. Nah, jadi stabilitas syarat dari produk serta lingkungan pun itu harus teman-teman perhitungkan ya. Nah, ini dia. Selanjutnya, penentuan masalah ukuran perangkat lunak. Nah, Putnam dan Meyers mengusulkan 4 masalah penentuan ukuran. Jadi yang pertama itu adalah fuzzy logic sizing, yakni logika kabur. Dari namanya aja fuzzy logic gitu ya, ketidakpastian gitu ya. Jadi kan lawannya fuzzy itu ini ya teman-teman ya, discrete ya, 0 atau 1 gitu ya. Lawannya fuzzy itu. Nah, fuzzy itu kan bisa 0, 0,1, 0,2 sampai 1. Jadi dia tidak pasti gitu. Kalau discrete kan dia pasti. 0 itu tidak, 1 itu iya. Atau mungkin sebaliknya, 1 itu tidak, 0 itu iya. Nah, kalau fuzzy itu kabur. Bisa ada nilai yang di antara 0 ataupun 1. Bisa 0,1, 0,2 dan seterusnya gitu ya. Nah, fuzzy logic sizing, perencanaan harus mengidentifikasi tipe aplikasi membuat besarannya dalam skala kuantitatif, kemudian dibandingkan dengan rentang orisinil. Nah, jadi karena si proyek tersebut dia bersifat fuzzy gitu ya, tidak tentu, kita tidak bisa memastikan perencanaan untuk cost yang di alokasikan dalam satu proyek itu sekian, atau mungkin probabilitas dari keberhasilan proyek ini tidak belum pasti juga. Nah, maka kita bisa rencanakan dengan si fuzzy logic sizing ini, yakni logika kabur tadi. Yang kedua adalah function point sizing, yakni perencanaan pengembangan estimasi berdasarkan karakteristik domain informasi. Nah, kalau ini kita cari terlebih dahulu informasi terkait dengan estimasi perencanaan perangkat lunak yang akan kita kerjakan. Yang ketiga adalah standar komponen sizing. Perangkat lunak dibangun dari sejumlah komponen standar yang umum, subsistem, modul, laporan, program interaktif. Dan yang terakhir adalah change sizing. Digunakan jika perangkat lunak yang ada harus dimodifikasi dengan banyak cara sebagai bagian dari proyek. Nah, selanjutnya komponen perangkat lunak, pengukuran perangkat lunak. Jadi si perangkat lunak ini ternyata estimasi biayanya itu dapat diukur dengan data baris kode atau disebut dengan LOC dan juga function point. Jadi poin-poin dari fungsi perangkat lunak ini yang diestimasi gitu ya. Pada estimasi proyek digunakan sebagai berikut. Yang pertama adalah variabel estimasi yang dipakai untuk mengukur masing-masing elemen perangkat lunak. Dan yang kedua adalah matriks baseline yang dikumpulkan dari proyek yang lalu dan dipakai
dengan variabel estimasi untuk mengembangkan proyeksi kerja dan juga biaya. Nah, mungkin ini aja ya masuk ke contohnya seperti apa. Nah, contohnya misalnya di sini kita ingin mengukur biaya gitu ya, estimasi biaya untuk pekerjaan perangkat lunak tertentu gitu ya. Di mana di sini kita diberikan rumus untuk menghitung biayanya tersebut. Nah, biaya yang dapat rumus dari biaya yang kita gunakan disebut dengan expected value atau angka yang kita kehendaki. Di mana si expected value ini bisa kita dapatkan dari estimasi optimistik, lalu estimasi paling sering, dan juga optimasi pesimistik. Nah, apa sih maksudnya estimasi optimistik, paling sering, dan juga pesimistik? Jadi, estimasi optimistik itu merupakan biaya yang kita anggarkan secara optimis. Jadi, misalnya sesuai dengan planning dari perencanaan biaya awal yang kita buat. Misalnya jumlah programmer sekian, perangkat lunak yang akan third party yang akan kita gunakan biayanya sekian. Nah, kita secara optimis, secara yakin gitu ya, ini bisa kita gunakan gitu ya, si dananya tersebut, si estimasi biayanya tersebut. Nah, ini yang disebut dengan estimasi optimistik. Lalu estimasi pesimistik ini merupakan estimasi biaya yang lebih condong ke pesimis gitu ya, lebih condong ke kalau misalnya ternyata di tengah-tengah jalan ini ada kendala, si programmernya misalnya ada kendala internal atau mungkin takutnya ada satu masalah gitu ya dalam pengembangan sistemnya ini, pengembangan perangkat lunaknya ini. Nah, kita harus anggarkan untuk pengganti atau mungkin penambahan sumber daya manusianya, atau mungkin kita harus tambahkan biaya untuk membeli third party-nya tadi, nah misalnya, atau mungkin untuk penggantian perangkat kerasnya. Nah, jadi si estimasi pesimistik ini biasanya dia estimasinya jauh lebih tinggi karena kita sudah tambahkan dengan solusi apabila si hal-hal buruk itu terjadi gitu. Dan yang ketiga adalah estimasi paling sering. Nah, kalau estimasi paling sering ini biasanya kita cari data. Biasanya kalau perangkat lunak ini pernah dikerjakan biayanya berapa. Lalu dari vendor-vendor lain dengan scope yang sama, dengan perangkat lunak yang sama, estimasi biayanya berapa. Nah, ini kita gunakan sebagai variabel-variabel untuk menghitung expected value. Di mana si expected value-nya ini kita dapatkan dari estimasi optimistik ditambah 4 kali estimasi paling sering ditambah estimasi pesimistik dibagi 6. Nah, jadi kita jumlahkan dulu si estimasi optimistik, paling sering, dan juga pesimistik, lalu dibagi 6. Nanti hasilnya adalah expected value atau estimasi biaya yang kita bisa gunakan. Nah, estimasi biaya ini yang EV ini, expected value ini merupakan estimasi biaya berbasis LOC ya, yang tadi ya, berbasis data baris kode. Nah, perangkat lunak CAD akan menerima data geometri 2 dan 3 dimensi dari seorang rekayasa yang akan berinteraksi dan mengontrol sistem CAD tersebut melalui suatu interface memakai kajian spesifikasi sistem menunjukkan bahwa perangkat lunak akan mengeksekusi workstation dan harus berinteraksi dengan berbagai peripheral grafis komputer seperti mouse, digitize, dan juga printer laser. Nah, di sini ada yang ingat nggak CAD itu apa? Yang bisa perangkat lunak yang biasa digunakan untuk analisis kebutuhan perangkat lunak. Ada ingat nggak? Kan kemarin kita bahas ya tentang CAE, CAE, dan juga CAD gitu. Nah, kalau CAE kan kemarin dia singkatannya dari Computer Aided Engineering ya? IDD. Desain, Pak. Nah, kalau CAD itu desain gitu ya. Nah, jadi si estimasi berbasis LOC ini bisa kita dapatkan dari si CAD tadi gitu ya. Dari si perangkat lunak CAD tadi. Nah, contoh dari estimasi berbasis RLC
contohnya seperti ini ya. Ini estimate value-nya. Di sini kita dapatkan estimasi optimistiknya itu 4.600. Lalu estimasi yang sering digunakan itu 6.900 dan estimasi pesimistiknya itu 8.600. Nah, ini semuanya kita jumlahkan gitu ya. Ini mungkin ada 4-nya ya. 4 kalinya ini saya kurang 4 kali ya. Kita jumlahkan semuanya, lalu kita bagi 6. Ternyata kita dapatkan expected value-nya itu sekitar 6.800 ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, ternyata di sini expected value-nya itu dia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan estimasi optimistik. Nah, akan jauh sekali kan? Coba kalau misalnya kita gunakan estimasi optimistik, tentu saja nanti biaya dari perangkat lunaknya ini jauh akan kurang gitu ya. Nah, namun ternyata si expected value ini dia biayanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan estimasi pesimistik. Nah, ini estimasi pesimistik ya. Dia jauh lebih rendah ya. Dan juga jauh lebih rendah, tidak jauh sih ya, dan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan estimasi rata-rata yang sering digunakan pada proyek tersebut. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di mana nanti kita dapatkan biaya tabel perkiraan estimasi untuk si metode LOC ini. Jadi masing-masingnya itu kita cari EV-nya dulu, estimasi value-nya tadi, expected value-nya kita cari dari berbagai fungsinya. Misalnya di sini interface pemakai dan fasilitas kontrol, lalu analisis geometrik 2 dimensi, analisis geometrik 3 dimensi, manajemen database. Nah, ini kita hitung dulu ya teman-teman ya. EV-nya, expected value-nya kita buat dulu. Nah, setelah itu kita totalkan dari expected value tadi, sehingga nanti kita dapatkan estimasi berbasis LOC-nya itu sejumlah 33.200 dolar misalnya, atau ini apa ya misalnya currency-nya. Misalnya dolar gitu ya. Kalau misalnya rupiah murah banget gitu ya. Murah banget gitu. Kalau rupiah. Nah, ini mungkin dolar ya. Basis kode terestimasinya. Jadi ini baris kode perangkat lunaknya yang kira-kira harus kita siapkan gitu. Sekitar 33.200 dolar. Nah, lalu untuk menghitung tingkat produktivitas. Nah, untuk menghitung tingkat produktivitas, misalnya di sini kita cari tahu terlebih dahulu produktivitas rata-rata dari kerja yang sering digunakan gitu ya. Misalnya produktivitas rata-rata itu sekitar 620 yang kita dapatkan misalnya. Lalu upah karyawan ini, upah sumber daya manusia ini misalnya sekitar 8.000 dolar per bulannya. Dan biaya baris per kodenya ini misalnya kita kita hitung gitu ya, biaya baris per kodenya itu sekitar 13 dolar per baris kode. Nah, maka kita bisa kita hitung tingkat produktivitasnya dengan cara membagi jumlah titik fungsi per jumlah orang setiap bulannya, atau jumlah produktivitas rata-rata orang setiap bulannya. Nah, si LOC-nya ini, jumlah titik fungsi ini, kita dapat dari mana? Kita dapat dari sini ya, teman-teman ya. Dari 33.200 tadi. Ini kita dapatkan 33.200 LOC. Per produktivitas rata. Oh, ini ternyata bukan dalam bentuk uang ya. Ini dalam bentuk LOC tadi ya. Nah, ini dibagi jumlah orang, produktivitas orang setiap bulannya. Nah, tadi kita dapatkan atau kita punya datanya itu sekitar 620 LOC. Nah, kita bagi 33.200 LOC dibagi 620 LOC per bulan. Maka untuk mengerjakan proyek perangkat lunak tadi, kita dapatkan 53,5. Nah, kita ambil pembulatan ke atas ya, karena kalau pembulatan ke bawah takutnya nanti sumber dayanya akan kurang ya. Kita bulatkan ke atas, maka kita dapatkan jumlah
pekerja yang mungkin kita hire untuk mengerjakan perangkat lunak itu sekitar 54 orang. Itu untuk jumlah karyawannya ya. Nah, yang ketiga, estimasi biaya proyek berdasarkan LOC-nya. Nah, tadi LOC-nya kita dapat 33.200 gitu kan, LOC-nya. Nah, untuk mendapatkan biaya estimasi proyeknya, ternyata yang tadi 33.200 itu bukan dalam bentuk dolar ya, karena untuk mendapatkan biaya totalnya kita harus kalikan lagi dengan biaya per baris kodenya. Nah, dari 33.200 LOC tadi kita kalikan lagi dengan $13. Maka kita dapatkan biaya proyek berdasarkan LOC-nya itu sekitar $431.600. Dan yang terakhir adalah estimasi biaya proyek berdasarkan upah dari si pekerjanya. Nah, untuk mendapatkan upah kan kita tadi udah punya datanya ya. Upah karyawan di satu daerah misalnya 8.000 per bulan ya, $8.000. Tinggi banget ya, sekitar 100 juta ya. 80 juta ya, dapat sekitar 100 jutaan ya per bulan ya, tinggi banget. Dikalikan dengan 54 orang, maka kita harus keluarkan sekitar $432.000 untuk mengerjakan proyek tersebut. Nah, lalu estimasi berbasis function point. Nah, kalau tadi berdasarkan LOC ya. LOC itu tadi di sini data baris code ya, karena tadi ada juga biaya per baris code-nya. Nah, sekarang kita hitung berdasarkan function point-nya. Nah, dekomposisi untuk perhitungan berbasis function point berfokus pada harga domain info dari fungsi perangkat lunak tersebut. Nah, jadi untuk mengembangkan perangkat lunak tersebut, kita cari tahu dulu infonya, bahwasanya fungsi tersebut dia biasanya rata-rata harganya itu berapa gitu. Nah, perencana proyek memperkirakan input, output, dan juga inquiry, file, dan juga interface eksternal. Untuk tujuan perkiraan tersebut, faktor pembobotan kompleksitas diasumsikan menjadi rata-rata. Nah, kalau tadi kita hitung dengan EV ya, kita hitung dengan expected value. Kalau di function point ini kita cari nilai rata-ratanya, teman-teman. Cari nilai rata-ratanya. Misal, di sini jumlah inputnya itu sekitar, kalau optimistiknya jumlah inputnya ada 20. Namun ternyata beriring dengan seiring waktu itu biasanya si inputnya itu sekitar 24. Nah, kalau pesimistiknya ternyata inputnya kalau misalnya klien minta ini itu gitu ya. Nah, kita ternyata harus menyediakannya 30. Nah, kita bisa cari nilai rata-rata dari nilai optimistik yang banyak yang sering digunakan dan juga pesimistiknya. Jadi kita jumlahkan keseluruhannya 20 ditambah 24 ditambah 30 dibagi 3. Nah, maka nanti akan menghasilkan sekitar 24 ini ya. Jumlah estimasi 24. Ini kayaknya koma, cuma kita bulatkan saja. Ini berapa sih? 50 74 koma kayaknya ya. Nilainya 74 koma. Nah, 72 kan kalau misalnya 24 dikali 3 72 ya. Kalau ini 74 ada koma ya, berarti 24 koma sekian. Nah, kita bulatkan ke bawahnya sehingga kita dapatkan jumlah estimasinya sekitar 24. Begitu juga dengan jumlah output, jumlah inquiry, dan jumlah file, dan juga jumlah interface eksternalnya. Ini kita cari jumlah estimasinya dengan cara menghitung rata-ratanya. Nah, sehingga nanti dari keseluruhan nilai domain informasi ini, kita kalikan dengan bobotnya. Nah, jadi masing-masing domain ini dia memiliki bobot ya, teman-teman ya. Sudah ada bobotnya. Nah, ini biasanya si bobot ini kita cari dari ini ya, dari informasi pengerjaan perangkat lunaknya tersebut misalnya. Kita cari aja di internet gitu. Biasanya pembobotannya itu berapa? Biasanya kalau di framework perencanaan perangkat lunak itu sudah ada gitu ya bobot-bobotnya. Lalu kita kalikan dengan bobot tersebut sehingga nanti kita dapatkan jumlah FP-nya. Di mana keseluruhan jumlah FP untuk mengerjakan perangkat lunak ini sekitar 318. Nah, kalau yang kiri ini berdasarkan harganya ya, teman-teman ya. Dari
harga-harganya ini misalnya untuk backup dan recovery datanya sekitar 4, komunikasi datanya 2, pemrosesan terdistribusi kita ternyata tidak, misalnya 0, dan integrasi ganda dan lain sebagainya kita dapatkan nilai harganya itu sekitar 53,17. Nah, untuk kiri dan kanan ini nggak ada keterhubungan, nanti keterhubungannya setelah ini. Nah, cuma kita asumsikan dulu, misalnya contohnya seperti ini, untuk harga masing-masing faktornya, kita dapatkan 53,17, dan untuk perkiraan harga domain informasinya sekitar 318 ya, untuk masing-masing nilai domain informasinya. Nah, tadi kita dapatkan 53,17 dan 318 ya, ini kita masukkan di sini. Dan kita bisa dapatkan function point terestimasinya dengan cara jumlah total dikalikan dengan 0,65 ditambah 0,01 dikalikan SFI-nya. Nah, di sini mungkin ini teman-teman harus hati-hati ya. Di sini kan ada 0,65 ditambah 0,01 dikali SFI gitu ya. Ya udah Pak, ini kenapa nggak dijumlahin aja langsung ya, 0,65 ditambah 0,01. Nah, kita harus ingat juga ya konsep matematik ya. Kalau perkalian itu harus didahulukan ya ketimbang penjumlahan. Ya, harusnya ini ada kurung lagi 1 gitu ya. Nah, harusnya ini ada kurung 1 dulu. Oke, kayak gini harusnya. Jadi nanti si SFI-nya kita dapatkan, nilai SFI-nya sendiri tadi ini ya, total faktor pembobotan 5317. Kita kalikan dulu dengan 0,01. Lalu setelah kita kalikan dengan 0,01, karena di sini ada kurungnya, ini didahulukan dulu berarti ya. Kita jumlahkan dengan 0,65 dan baru kita kalikan dengan 318. Maka kita akan dapatkan FP terdistribusinya itu atau function point estimasinya itu sekitar 375. Nah, dari function point tadi ternyata kita bisa hitung juga biaya, estimasi biaya proyek, biaya FP-nya, biaya estimasi biaya proyeknya, dan juga usaha terestimasinya. Nah, tadi kita dapatkan produktivitasnya itu sekitar, biaya function point itu sekitar 8.000 per bulan ya. 8.000 per bulan. Dan kita dapatkan atau kita punya misalnya produktivitasnya itu sekitar 6,5 LOC per bulan. Nah, untuk biaya FP-nya bisa langsung kita bagi, teman-teman ya. Ini mungkin bukan 65 ya, 6,5 nih harusnya. 6,5 ya. Ini saya kurang titik. 8.000 dibagi 6,5 LOC, ini berdasarkan baris chord ya. Sehingga biaya function point-nya atau biaya dari satu function di perangkat lunak tersebut ternyata kita dapatkan sekitar $1.230 untuk satu fungsi di dalam perangkat lunak tersebut. Lalu untuk estimasi biayanya tinggal kita kalikan saja tadi ya function point dengan function point terestimasi. Tadi kan kita dapatkan estimasi function point itu sekitar 375 fungsi gitu. Ada 375 fungsi. Nah, kita kalikan saja 1.230 ini dengan 375 fungsi. Sehingga bisa kita dapatkan biaya estimasi dari proyek yang akan kita kerjakan itu sekitar $461.250. Dan yang terakhir kita bisa mengestimasi juga tenaga kerja ya, atau jumlah orangnya. Nah, ini kita dapatkan dari biaya function point yang akan dikerjakan. Misal function point yang akan dikerjakan itu kan tadi biayanya $8.000 per bulan. Nah, ini upah per orangnya kita tuliskan di sini $8.000. Dan ini biaya totalnya $461.250 gitu ya, dibagi 8.000. Sehingga nanti kita dapatkan optimalnya pekerjaan ini atau proyek ini dikerjakan oleh sekitar 58 orang setiap bulannya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini ada Cynthia Heizum ya. Izin live Pak. Oh ya, nggak apa-apa, lagi di perjalanan. Ya, gimana?